sejahtera pemirsa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugu Lawet dan jejak historis pengunduhan sarang burung. Berdasarkan sejarah fakta dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, yaitu bermula dari Der Sabtoto, seorang guru dan teman dari Teguh Towan, pelukis dan pemahat yang tinggal di Kebumen menerima tugas membuat Tugu Lawet dari Bupati Kebumen, Supeno Suryodiprojo. Namun sebelum kita melanjutkan fakta sejarah Tugu Lawet dan jejak historinya, silakan jangan lupa Anda subscribe dulu kemudian tap lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel saya Andre J Channel. Setelah beberapa waktu lamanya menjadi polemik terkait pemasangan pagar besi di sekeliling Tugu Lawet Kebumen, maka pada tanggal 10 Juni tahun 2019 lalu, pagar besi berbentuk kelopak bunga ini akhirnya dibongkar. Keberadaan Tugu Lawet dengan tinggi 10 meter, tidak bisa dipisahkan dari nama Der Sabtoto, seorang guru dan teman dari Teguh Towan, pelukis dan pemahat yang tinggal di Kebumen. Menurut pengakuan Teguh Towan saat diwawancarai tahun 2013 silam, dia hanya membantu pengerjaan Tugu Lawet pada era Bupati Kebumen, Supeno Suryodiprojo. Sebelumnya, Teguh Towan terlibat dalam pengerjaan Monumen Kemit yang dimulai pada tahun 1974 dan diselesaikan pada tahun 1975. Teguh Towan sendiri wafat 3 tahun lalu yaitu tanggal 17 Juni tahun 2018. Tugu Lawet atau Tugu Walet menjadi penanda simbolik bahwa masyarakat Kebumen di suatu masa pernah mengalami sebuah kejayaan pengelolaan sarang burung lawet atau walet, Vogelnestjes, bahasa Belanda, sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Sekitar tahun-tahun 2017-an mengalami penurunan drastis sehingga antara pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sarang walet dengan biaya pengunduhan mengalami kesenjangan signifikan. Sejak itu pengelolaan sarang walet, lawet diserahkan kepada desa dan bukan lagi oleh pemerintahan daerah. Keberadaan sarang walet, lawet dapat dilacak dalam bentuk folklore setempat yang berkembang di wilayah Karangbolong dan dokumen sejarah berupa koran-koran berbahasa Belanda yang mencatat perkembangan ekonomi pengelolaan burung walet lawet. Folklore yang berkembang terkait keberadaan sarang lawet dan khasiatnya di Karangbolong, dikaitkan dengan sebuah kisah sakitnya istri Raja Kartasura yang tidak kunjung mengalami kesembuhan. Berbagai tabib telah diperintahkan untuk menyembuhkan namun tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan sakit istri raja. Penasihat istana menyarankan agar sang raja bersemedi dan Maneges meminta petunjuk Tuhan. Pada suatu hari saat bersemedi, terdengarlah suara yang berkata, "Hentikanlah semedimu, ambillah bunga karang di tepi pantai selatan. Dengan bunga karang itulah permaisuri akan sembuh." Beberapa versi menyebut jamur karang untuk menamai bunga karang yang dimaksudkan. Beberapa hari kemudian, sang raja menugaskan Adipati Surti untuk mencari dan menemukan serta mengambil bunga karang tersebut. Untuk membantu tugasnya, Adipati Surti memilih 2 orang pengawal setianya yang bernama Sanglar dan Sanglur untuk menemaninya. Setelah beberapa hari kemudian, Adipati Surti beserta kedua pembantunya tiba di Karangbolong. Adipati Surti masuk ke dalam sebuah goa dan melakukan semedi di dalamnya. Saat bersemedi itulah Adipati Surti mendengar suara seorang perempuan. "Hentikanlah semedimu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi kau harus memenuhi semua persyaratanku." Adipati Surti membuka matanya, di hadapannya dia melihat seorang perempuan cantik. Perempuan itu memperkenalkan namanya sebagai Suryawati. Dia adalah abdi dari Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Namun ada syarat yang diminta oleh Suryawati kepada Adipati Surti, bila mana dia telah menemukan bunga karang, dia harus kembali tinggal ke Karangbolong dan tinggal bersamanya. Setelah menyanggupi, Suryawati membawa dan menunjukkan kepada Adipati Surti benda yang dimaksudkan sebagai bunga jamur karang, membawa benda yang dimaksudkan dan diserahkan kepada sang raja dan istrinya mengalami kesembuhan. Adipati Surti kembali ke Karangbolong untuk memenuhi janjinya dan tinggal di sana menjadi suami Suryawati. Sejak era kolonial, Belanda, wilayah Karangbolong telah dikelola oleh pemerintahan Belanda sebelum disewakan kepada swasta. Namun kisah mengenai Raja Surakarta atau Adipati Surti tidak begitu dikenal dan tidak ditemukan dalam sejumlah pemberitaan media surat kabar berbahasa Belanda. Apakah folklore ini telah beredar luas sebelum era kemerdekaan atau pasca kemerdekaan? Belum didapatkan kepastian. Peran sentral Ratu Kidul, dalam koran berbahasa Belanda disebut Njai Loro Kidul, telah dikenal di Karangbolong sejak era kolonial berkaitan dengan sejumlah kegiatan upacara penghormatan sebelum pelaksanaan pengunduhan sarang lawet.
Dalam sebuah artikel yang dibuat oleh seorang pengunjung dengan judul, Nar Karangbolong, Menuju Karangbolong, yang dimuat dalam Batavias Nieuwsblad bertanggal 30 Mei tahun 1925, diberikan sejumlah deskripsi menarik sebagai berikut. Daar aangekomen moeten wicu uitstappen om den tocht verder toe voet af te leggen. Vooraf en bezoek gebracht aan de luchtstaande bezeden de Pasangrahan, welke dien tot berplaats van de Vogelnestjes. Voordat zich worden verzonden, en waarin enige merkwaardigheden zijn te zien, behorende tot de upacaras Riksiraden, dan wel pusakas erfstukken der regentenfamilie van Karanganjar en die in betrekking staan tot Ratu Loro Kidul, de maagdelijk vorstin der Zuiderzee. Ze bestaan uit den heiligen vogel Garuda en een slaapstede der goddelijk vorstin, waaraan door de bevolking geregeld offers worden gebracht, vandaag meer dan anders, omdat lieden de vogelnespluk zou aanvangen. Terjemahan bebas. Sesampai di sana, kami harus keluar untuk melanjutkan perjalanan. Mengunjungi gudang sebelumnya, berdiri di sebelah Pasangrahan, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sarang-sarang burung sebelum dikirim, dan di mana beberapa benda luar biasa dapat dilihat berkaitan dengan upacara perhiasan mahal, dan pusaka, yaitu pusaka dari keluarga Bupati Karanganjar dan yang terkait dengan Ratu Loro Kidul, Putri Perawan dari Laut Selatan. Perkakas tersebut terdiri dari burung suci Garuda dan tempat tidur Sang Dewi, kepada siapa orang-orang secara teratur berkorban, hari ini lebih dari biasanya, karena orang akan memulai pengunduhan sarang burung laut. Koran Batavias Nieuwsblad bertanggal 30 Mei tahun 1925 mengapa sejumlah pusaka keluarga Bupati Karanganyar. Ya, karena sebelum tanggal 1 Januari tahun 1936, Karanganyar adalah sebuah kabupaten Regencapen, yang berdiri sendiri di mana Karangbolong menjadi salah satu distriknya. Tahun 1927 sebagaimana laporan koran di atas, Karanganyar dipimpin oleh putra RAA Tirtukusumo yaitu RAA Iskandar Tirtukusumo. Namun demikian kewenangan formal pengelolaan pegunduhan sarang burung laut, walet di Karangbolong baru diserahkan dari Gouvernemen, pemerintah pusat ke Regencap Karanganjar, Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 1 Januari tahun 1930 sebagaimana dilaporkan artikel berjudul, De Plaats der Itbare Vogelnestjes, Karangbolong, lokasi sarang burung yang dapat dimakan, Karangbolong, yang diterbitkan The Sumatra Post bertanggal 30 Mei tahun 1931. Tercatat nama pengusaha Tionghoa dari Semarang bernama Ong Tiamhoa telah menyewa kawasan dengan biaya 27.600 florin dan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar pada zaman itu. Nama dua gua utama pengunduhan sarang burung sudah disebutkan yaitu Gua Gede dan Gua Jumbleng. Keberadaan sarang burung laut dilaporkan telah diekspor sampai ke Singapura, Cina dan Ghana. Tahun 1937 pasca Karanganyar dan Kebumen dilebur menjadi Kabupaten Kebumen, pengelolaan sarang laut berpindah menjadi otoritas Kabupaten Kebumen sebagaimana sebuah berita yang diumumkan oleh Bupati Arung Binang di koran The Indische Courant bertanggal 27 Juli tahun 1937 dengan judul Openbare Inscription, pendaftaran terbuka, pendaftaran publik, yang isinya Bupati Kebumen mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 1937, jam 10 pagi di Regencapan Tore, kantor Kabupaten Kebumen mengenai pendaftaran terbuka, pendaftaran publik berkaitan akan diberikannya hak eksklusif untuk mengumpulkan sarang burung yang dapat dimakan, yang ditemukan di semua tebing dan gua di Kecamatan Buayan, Ayah dan Rowokele, Distrik Gombong, Kabupaten Kebumen. Tidak ada kepastian sejak kapan sarang burung laut, walet dikelola secara resmi oleh pemerintahan Belanda. Namun demikian ada penggalan keterangan menarik dari sebuah inofisial Gedeelte, berita resmi, yang menyiratkan keberadaan sarang burung telah lama dikenal di Karangbolong. Dalam laporan yang dimuat koran Javasche Courant bertanggal 11 Agustus tahun 1847 perihal kunjungan Gubernur Jenderal dikatakan Zijn Excellentie de Minister van Stad, Gouverneur-Generaal heeft verscheidene dagen van den Voorhoek zelfs rondreizen over Java bestemden zich aan de belangen de residentie Bagelen toegewich. Van Ambal maakte Zijn Excellentie den volgenden dag einen uitstap naar het door Zijn Vogelnestjes bekende Karangbolong en begaf zich van daar naar Kebumen om, na aldaar te hebben overna, zich over Gombong naar Benjumas te begeven. Terjemahan bebas. Yang Mulia Menteri Negara, Gubernur Jenderal, memiliki beberapa hari untuk perjalanan mengitari Jawa yang didedikasikan demi kepentingan Karesidenan Bagelen.
Keesokan harinya, dari Ambal, Yang Mulia melakukan perjalanan ke Karangbolong, yang dikenal dengan sarang burungnya kemudian berangkat menuju Kebumen, setelah bermalam di sana kemudian pergi ke Gombong dekat Benjumas. Koran Javas C. Quran bertanggal 11 Agustus tahun 1847 frasa, Zen Vogelnesjas Bekende Karangbolong, yang dikenal dengan sarang burungnya, mengisyaratkan lokasi ini telah lama dikenal sebagai wilayah pengunduhan sarang burung di bawah kendali pemerintahan Belanda. Di kemudian hari, status pengelolaan sarang burung mulai disewakan pada swasta. Sebagaimana dilaporkan sebuah artikel berjudul, Karangbolong oleh The Indische Quran bertanggal 7 April tahun 1927, Het Inzamelen van Vogelnesjas Geschede tot voor 1886 door het gouvernement zelf, do sedert dat jaar worden de groten verpah, sarang burung dikumpulkan oleh pemerintah sendiri sampai tahun 1886, tetapi sejak tahun tersebut gua telah disewakan. Artikel di Koran The Indische Quran bertanggal 7 April tahun 1927 tahun 1900-an, sejumlah orang Tionghoa telah terlibat dalam pembelian sarang burung yang disewakan oleh pemerintah Belanda sebagaimana dilaporkan, Verpa aan den Luitenant, der Chinezen de Chiening Te Muntilan, for F660 per maan, disewakan kepada Letnan Cina de Chiening di Muntilan sebesar 660 florin per bulan, Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indi, tanggal 21 November tahun 1914. Tidak ada yang berubah dalam hal metode pengunduhan sarang burung sejak era kolonial hingga era kemerdekaan termasuk masa kini. Istilah gandek telah dikenal saat itu sebagai orang yang bertugas mengambil sarang burung lawat. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan penulis beberapa bulan lalu, sebenarnya ada beberapa hierarki petugas selain gandek antara lain sotir. Sebuah artikel berjudul, Nar Karangbolong, menuju Karangbolong, yang dimuat dalam Batavia's Nieuwsblad bertanggal 30 Mei tahun 1925 memberikan sebuah deskripsi menarik mengenai bagaimana sarang-sarang lawat tersebut diperoleh sep. Alle werktuigen zin huges primitif van vorm en naken het Nederdalen van de plukkers voor den tuskuwer tot een angstwekkend gezicht. De toeleders worden aan den boemortel vastgesnoerd met taliduk. Zo had men altijd gedaan en de gandeks wens daarin in verandering, het zo boten slamet zin, gelik een van hen ons verzekerde. Terjemahan bebas. Semua alat memiliki bentuk yang sangat primitif dan membuat turunnya para pengunduh sarang burung akan menjadi pemandangan yang begitu menakutkan. Tangga tali diikat ke akar pohon dengan tali duk. Mereka selalu melakukan itu dan para gandeks tidak menginginkan perubahan dalam hal itu akan menjadi boten selamat, sebagaimana salah satu dari mereka meyakinkan kami. Demikianlah kurang lebih gambaran masa-masa keemasan pengunduhan sarang burung lawat, walet di kawasan Karangbolong khususnya Gua Gede dan Gua Jumbleng. Kemanakah burung-burung lawat, walet itu sekarang, sehingga menyebabkan penurunan dan tidak menjadi komoditas andalan kabupaten? Tidak mudah untuk menjawabnya dan memerlukan riset tersendiri. Sekalipun masa keemasan telah berlalu, bukan berarti dilupakan begitu saja. Tidak perlu pula merombak dan mengganti dengan sebuah penanda simbolik lainnya. Pelacakan historis yang dituliskan dalam artikel ini, dimaksudkan untuk mempertegas pemaknaan simbolik di balik tegaknya Tugu Lawat yang berdiri di jantung kota Kabupaten Kebumen. Keberadaan Tugu Lawat menjadi sebuah penanda masa keemasan pengunduhan sarang burung yang dapat menghidupi ekonomi sebuah kota. Serentak dengan itu sebagai sebuah peringatan kewaspadaan bahwa sumber daya alam dan hayati bisa habis tidak menyisikan bekas jika dikelola dengan mengabaikan kearifan. Tugu Lawat dibuat untuk menggambarkan aktivitas serta perjuangan para pengunduh sarang burung walet di goa-goa pada tebing karang pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang penuh tantangan serta risiko. Goa-goa yang dimaksud tersebut merupakan goa-goa yang ada di pesisir selatan Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan. Goa-goa tersebut dikenal dihuni oleh burung walet. Bentuk Tugu Lawat yang tidak beraturan menggambarkan postur karang pesisir selatan Kebumen terjal. Terdapat 5 patung manusia yang menggambarkan para pengunduh serta 2 ekor patung burung walet raksasa di puncak tugu, 5 patung manusia yang hanya mengenakan celana pendek untuk menggambarkan kesederhanaan para pengunduh pada zaman dahulu. Begitulah sepintas kisah histori Tugu Lawat Kebumen, semoga bermanfaat.